Perjuangan masyarakat Bali menjadi agama Hindu Dharma. Sebelum menaklukkan Bali oleh Majapahit tahun 1343, agama Bali tidak disebut sebagai agama Hindu. Nama-nama aliran agama yang pernah muncul di Bali mulai abad ke-7 adalah Jiwa Buddha, Wisnu, agama Buddha, aliran Tantrisme. Biarpun dalam setiap zaman ada aliran dominan karena menjadi agama penguasa, namun aliran-aliran lain pada umumnya masih bertahan. Setelah Bali dikuasai oleh Majapahit, semua aliran agama berada di bawah hegemoni agama Siwa Buddha. Sekarang ini agama Bali lebih dikenal sebagai Hindu, tepatnya Hindu Dharma. Kapan dan bagaimana proses agama Bali bisa bernama Hindu, baik Hindu Bali maupun Bali Hindu? Dengan mengutip David Gellner Howe, pendapat sejak tahun 1920-an, intelektual Bali dan kaum reformis meneriakan Hinduisasi agama Bali. Sejak itu, menurut Howe, upaya penyamaan antara Hindu India dan agama Bali menjadi lebih tegas, disengaja, penuh dengan keberanian dan gagasan baru dari India, diperkenalkan untuk menggabungkan proses ini. Howe menggambarkan filsafat agama Hindu sebagai gagasan membangkitkan kembali Neo-Hindu yang muncul pada abad ke-19. Howe menaklukkan kebangkitan itu pada reformasi, karya sosial, dan spiritualitas, keselamatan pribadi, rasionalisme, dan menentang upacara, hierarki, dan sihir. Howe lebih jauh mengatakan kebangkitan itu terlihat ketika Bhagavad-gita dijadikan sebagai kunci naskah agama. Ia dapat berdiri sejajar dengan Injil. Atas dasar interpretasi ini, Howe menyebutkan bahwa agama Hindu yang di zaman sekarang ini, yang diuraikan dan dijelaskan dalam berbagai buku dan dijual di toko-toko buku maupun pasar, adalah sebuah agama baru. Studi ini akan mencoba menjawab pertanyaan dalam judul di atas dengan melihat proses pemaksaraan dan repelikas agama Bali. Pemaksaraan adalah pelentekan budaya supaya wujudnya kelihatan menjadi lebih indah dari aslinya. Proses pemaksaraan terlihat pada para intelektual organik mengelola ketakutan mereka terhadap agama-agama non-Hindu dalam upaya mengejakkan Bali. Pemaksaran agama Bali muncul sebagai reaksi para intelektual organik terhadap semakin meluas ancaman konversi agama di Bali. Pemaskaraan dilakukan dengan cara memperhalus dasar agama Hindu, sementara replikasi adalah peniruan identitas agama kelompok mayoritas, supaya agama Bali tidak tersaing dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara. Kedua konsep itu dirangkai dengan konsep artikulasi yang diambil dari pendapat Lachlu dan Mark Hoban, yang menerjemahkan artikulasi bukan hanya sebatas mengucapkan sesuatu, tetapi juga upaya menghubungkan dua bagian yang terpisah melalui pertalian khusus yang tidak permanen, yang di dalamnya tersembunyi hegemoni untuk mempertuliskan struktur masyarakat, politik, namun pada akhirnya diruntuhkan oleh perlawanan-perlawanan terhadapnya melalui distratikulasi. Proses pemaskaraan agama Bali. Struktur dalam agama Bali adalah pemujaan kepada roh nenek moyang dan bagian-bagian kekuatan alam semesta seperti air, tanah, langit, udara, dan api yang sudah mengalami proses osmosi menjadi dewa-dewa yang namanya disesuaikan dengan nama-nama dewa Hindu setelah berhadapan dengan tantangan eksternal dari agama-agama non-Hindu. Sejumlah intelektual organik kemudian memaskarai dasar agama Bali dengan cara mengadegakan dengan nama Hindu supaya tapak lebih martabat di tengah-tengah pergaulan hidup keagamaan modern. Pemaskaraan itu berhasil menemukan identitas kembalian yang berlandaskan kehinduan. Padahal kenyataan kebalikan bukan kehinduan dan sebaliknya. Kehinduan bukan kebalian. Kesadaran para intelektual organik terhadap perbedaan antara kehinduan dan kebalian tampak dari adanya penolakan terhadap penamaan agama Hindu untuk menamai agama Bali. Penggunaan nama Hindu tampak jelas dari anggaran dasar organisasi Santi
yang berbunyi meneguhkan agama Hindu. Apa pihak yang tidak sepakat dengan penamaan itu? Karena istilah Hindu sifatnya sangat umum, sehingga harus diganti supaya lebih spesifik menjadi Hindu Bali. Namun ada pula yang menghendaki nama Bali Hindu. Bali Hindu artinya agama Bali bercampur Hindu. Sedangkan Hindu Bali berarti hasil pencampuran antara peradaban Hindu dengan peradaban Bali. Para intelektual organik pada tahun 1920-an memilih nama Hindu Bali. Biarpun nama agama Hindu Bali sudah digunakan pada tahun 1920-an, namun pada tahun 1930-an masih banyak orang yang tidak mau memaknai agamanya, sehingga beralih ke agama lain terutama Nasrani. Pada tahun 1931, sejumlah orang Bali dibaptis menjadi pemeluk agama Nasrani. Sejak itu terjadi perlawanan orang-orang Bali Hindu terhadap agama Nasrani dan berbagai bentuk, antara lain dengan memberikan sanksi sosial dan budaya kepada orang-orang yang melakukan konversi agama. Perlawanan yang lebih halus melalui media pemikiran terjadi pada tahun 1936. Hal itu terungkap dalam Bali Dharma Laksana di Singaraja. Dalam suatu persidangan BDL muncul usulan supaya BDL mau membuat dan menerbitkan kitab suci. Akan tetapi keinginan ini tidak sudah diwujudkan karena ada 3 tantangan, yaitu posisi pendeta sebagai kepala agama, hubungan pendeta dengan sisya jemaat, dan agama dalam kaitannya dengan kebangsaan yang eksistensinya sudah diatur dalam lontaran-lontaran. Pada tahun 1930-an muncul keinginan mendirikan sekolah guru agama, namun sulit dilaksanakan karena orang yang memiliki otoritas mengajarkan agama adalah para sulingkih Brahmana yang bekerja tanpa meroleh gaji. Muncul pula keinginan melakukan reinterpretasi terhadap perayaan Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Caka. Pada dekade 1940-an, relatif tidak muncul pemikiran progresif mengenai agama. Para intelektual organik yang memiliki kuasa berbicara memilih melakukan kolaborasi untuk mencapai kepentingan masing-masing. Perubahan baru tampak pada dekade 1950-an dengan adanya tantangan dari kelompok Islam politik dalam Kementerian Agama Republik Indonesia yang memaksa para intelektual organik Bali untuk melakukan replikasi agama seperti yang akan diterangkan di bawah ini. Penolakan Kari terhadap agama Hindu Bali. Pada awal 1950-an, para intelektual organik Bali berhadapan dengan politik Islam dalam Kari yang hanya mengaku keberadaan Islam dan Kristen sebagai agama karena sudah memiliki nabi dan kitab suci. Sedangkan agama Hindu yang tidak memiliki hanya disebut sebagai aliran kepercayaan. Para intelektual organik Bali mencoba mencari jalan keluar dengan menerjemahkan Tuhan Yang Maha Esa menjadi Idang Sang Hyang Widi. Akan tetapi upaya itu tidak berhasil melunakkan Kati Kari. Mereka ingin memperoleh penjelasan secara utuh tentang agama Bali. Pada tanggal 28 September 1950, utusan KARI datang ke Bali untuk mengajukan pertanyaan tentang nama agama, filsafat dan kepercayaan ketuhanan, keberadaan sekolah agama dan nabi, nama kitab suci dan ritual. Pertanyaan yang menyangkut ritual terdiri dari pengeritan bersembahyang pada hari purnama dan tilem, persembahyangan di kemulan, pemareja dan puran. Semua pertanyaan utusan KARI dijawab satu persatu oleh I Gusti Bagus Sukiwaya. Ia menjelaskan agama Hindu Bali tidak berbeda jauh dengan agama-agama yang sudah memperoleh pengakuan KARI. Utusan KARI juga bertentangan tentang kesulitan-kesulitan umat Hindu. I Gusti Bagus Sukirwa menyebutkan ada 4 macam kesulitan umat Hindu Bali, yaitu persoalan biaya upacara dan perbaikan pura, biaya penterjemahan kitab-kitab suci, tunjangan hidup untuk para pendada dan pemangku, dan tidak ada perkawinan umat Hindu dan kantor-kantor urusan agama KARI. Sukirawa meminta supaya semua kesulitan itu segera ditangani oleh KARI.
Pembicaraan antara Sugiwara dan utusan KRI berkembang menjadi wacana yang sangat menakutkan para intelektual organik, sehingga mendorong mereka untuk mendirikan organisasi-organisasi keagamaan. Sebelumnya hanya ada sebuah organisasi keagamaan, yakni Paruman Para Pendeta yang berdiri pada 9 Januari 1949. Pada 31 Desember tahun 1950, 3 hari setelah kedatangan perwakilan KRI, muncul Majelis Hinduisme yang berasaskan Hinduisme pada awal 1951. Muncul organisasi Wivada Sastra Sabha yang tujuannya untuk mempelajari dan mendiskusikan naskah-naskah agama. Pada pertengahan 1951, muncul organisasi Panti Agama Hindu Bali di Singaraja. Organisasi ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang filsafat agama Hindu Bali, menyederhanakan upacara agama Hindu Bali, dan mengubah adat istiadat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada 10 Juni 1951, para pimpinan organisasi keagamaan mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan hasil pertemuan antara I Gusti Bagus Sugiwa dengan perwakilan KRI. Mereka sepakat untuk mengirimkan mosi kepada Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta, anggota parlemen yang beragama Hindu, dengan permintaan supaya ikut membela, dan Gubernur Sunda Kecil di Singaraja dengan pemohonan untuk mendapat perhatian. Mosi itu berisi 4 tuntunan, yaitu penempatan wakil-wakil agama dalam kantor-kantor agama, pembentukan panitia penyusunan kitab ajaran agama Hindu Bali, tunjangan biaya hidup untuk para pendanda dan pemangku, dan sumbangan dana antara lain untuk keperluan upacara keagamaan, pemeliharaan pura-pura utama, dan memajukan kesenian. Keempat, tuntutan ditolak oleh KRI. Pembentukan panitia penyusunan kitab ajaran agama Hindu Bali, tunjangan biaya hidup untuk para pedadang dan pemangku, dan sumbangan dana antara lain untuk keperluan upacara keagamaan, pemeliharaan pura-pura utama, dan memajukan kesenian. Keempat, tuntutan ditolak oleh KRI. Menolak KRI atas tuntutan para intelektual organik dipertegaskan oleh sikap Kantor Urusan Agama Provinsi Sunda Kecil. Mereka tetap mempertahankan suasana personalia KUA Provinsi Sunda yang mayoritas beragama Islam. Para intelektual organik menilai kebijaksanaan ini tidak sesuai dengan kondisi keagamaan di Provinsi Sunda Kecil. Akan tetapi pimpinan KUA Provinsi Sunda Kecil tidak menghiraukan keluhan yang disampaikan para intelektual organik. Melihat kondisi di atas, Imade Weda Sastra Suyasa beradu argumentasi dengan Sekretaris Jenderal KRI mengenai status agama Bali. Ia mengkritik cara kerja pejabat KRI dan menuduh mereka tidak mengetahui semua agama Indonesia, mempunyai kepercayaan yang mutlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Weda Sastra Suyasa juga membicarakan cita-cita politik RI. Ia berpendapat cita-cita politik RI yang berdasarkan ketuhanan harus dengan tegas membedakan negara dan agama. Persoalan agama menurut Weda Sastra Surya bukan urusan negara. Negara harus menjadi pelindung agama berdasarkan keadilan dan pengawasan, supaya kita semua yang beragama di Indonesia dapat melaksanakan ibadah dan perasaan tentram. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit, Rahayu, Rahayu, Rahayu.